Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo marah setelah mendapat laporan dari sang istri yakni Putri Chandrawati. Ia marah karena mendapat aduan jika sang istri menangis dari Magelang. Mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo marah setelah mendapat laporan dari istri Ibu Putri Chandrawati. Verdi Sambo kemudian memanggil Baradae dan Brigadir RR untuk membuat rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Berdasarkan pengakuan tersangka FS, dia mengaku marah setelah mendapat laporan dari Ibu PC atas kelakuan Yosua, ujar Brigjen Pol Andi Rian Jayadi, Dirpidum Bareskrim Mabes Polri. Andi Rian Jayadi mengatakan itu dalam jumpa pers sesuai pemeriksaan terhadap Verdi Sambo di Makobrimob. Pemeriksaan terhadap Irjen Pol Verdi Sambo berlangsung pukul 11 hingga pukul 18 pada Kamis 11 Agustus 2022. Dirpidum menjelaskan pengakuan Verdi Sambo didampingi Kadif Humas Irjen Pol Dedi Prasetyo. Verdi Sambo mengaku marah setelah mendapat laporan dari istrinya yakni Ibu PC yang mengaku mendapat perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat seorang wanita. Pelecehan terhadap Ibu PC dilakukan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Setelah mendapat laporan dari Ibu PC, tersangka FS lalu panggil RR dan RE untuk membunuh Yosua, ujar Andi Rian Jayadi. Kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin mengatakan kliennya tidak mengetahui sama sekali motif Irjen Verdi Sambo menyuruhnya menembak Brigadir J. Dia tidak tahu sama sekali dari pengakuan Baradae kalau di TKP tidak ada pertengkaran sama sekali. Yang dia cerita itu dari Magelang, mungkin ada masalah antara ibu dan Irjen Verdi Sambo, begitu, kata Burhanuddin pada Rabu 10 Agustus 2022 malam. Sebab kata Burhanuddin, sejak di Magelang, istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati atau PC sudah menangis-nangis. Baradae tidak menyebut masalahnya, cuma katanya Ibu Putri nangis-nangis dari Magelang itu, menangis-nangis di rumah Magelang di situ, kata Burhanuddin. Diduga ada pertengkaran antara Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati di Magelang yang mengakibatkan Putri menangis. Baradae tidak sampaikan motif menangis Ibu Putri karena apa. Baradae tidak tahu kenapa sampai menangis, ujar Burhanuddin. Menurutnya dari kesaksian Baradae, di lokasi kejadian di rumah dinas Irjen Verdi Sambo tidak ada pertengkaran sama sekali. Sebagai bawahan, katanya Baradae tidak kuasa menolak perintah Irjen Verdi Sambo. Dari keterangan Baradae, kata Burhanuddin, motif pembunuhan Brigadir J mengarah seperti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan motif kasus ini sensitif dan mungkin hanya bisa didengar orang dewasa. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan maksud pernyataan bahwa motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo adalah sensitif dan banyak beredar atau didengar di masyarakat. Menurut Mahfud, sejauh ini ada 3 spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo, yakni pelecehan seksual, perselingkuhan segi 4, dan perkosaan yang mengakibatkan Brigadir J dihabisi Verdi Sambo. Oleh karena itu, kata Mahfud, penjelasan soal motif pembunuhan itu hanya berhak disampaikan langsung oleh tim penyidik dari kepolisian. Mahfud mengakui banyak bocoran soal kemungkinan motif pembunuhan ini. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih didalami tim sus dengan melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi. Kasus ini yang tadinya dilaporkan sebagai peristiwa tembak-menembak menjadi peristiwa pembunuhan setelah Baradae mengubah kesaksiannya dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dalam kasus ini, Polri juga memeriksa 25 anggota Polri karena melanggar prosedur penanganan olah tempat kejadian perkara yang kini jumlahnya bertambah menjadi 31 orang. 4 diantaranya diamankan di tempat khusus di Makobrimob untuk pemeriksaan intensif.
Satu di antaranya Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Peristiwa tewasnya Brigadir J terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Keluarga mengaku ada kejanggalan di jenazah Brigadir J. Karenanya melalui kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak, mereka melaporkan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pengumuman perkembangan kasus ini oleh Kapolri dihadiri oleh Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim Polri, Kabak Intelkam, dan Korbrimob dan Kadif Humas Polri. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan peran masing-masing tersangka adalah Barada Richard Eliezer telah melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J. Tersangka KM membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Brigadir Riki juga turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Agus, kepada tersangka, penyidik menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.